Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Alfiana Abdullah, calon guru penggerak angkatan 9. Asal SDN 475 Tetekang, Kabupaten Luwu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman yang baru dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, teacher center. Guru mendominasi dalam pembelajaran. Saya terlalu banyak ceramah dan murid hanya duduk diam mendengarkan. Saya kurang memberi motivasi sehingga anak lebih pasif dalam menerima pelajaran. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tapi ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, belum memahami karakteristik murid secara mendalam. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, yaitu menerapkan sistem sanksi atau hukum. Saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum murid bisa mengubah perilaku mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang dengan tegas, saya memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kodrat mereka. Saya anggap mereka bisa berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya. Namun, perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Berikut gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas saya adalah menuntun, mengarahkan dan yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada murid,
murid akan lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga yaitu saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar murid. Saya sebagai guru harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas karena mereka adalah pribadi yang unik dan berbeda-beda. Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tatwuri handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selain merubah pemikiran, ini juga dapat merubah perilaku saya, antara lain sebagai berikut. Sebagai seorang guru, dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Dalam pembelajaran, saya dapat memerdekakan murid dan memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara. Berikut. Seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat murid melalui observasi, wawancara, dan pendekatan personal agar lebih dekat dengan murid. Selain itu, saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Namun, yang harus saya lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Selain belajar di dalam kelas, juga belajar di luar kelas dengan alam terbuka. Yang kedua, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang akan selalu saya teladankan kepada murid tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang saya lakukan di sekolah dan di kelas setiap pagi yaitu pembiasaan menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, dan membaca Al-Quran sebelum pelajaran dimulai, dan pembiasaan menggunakan kata tabe. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Oleh karena itu, saya sebagai guru harus segera dapat menerapkannya untuk pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Menuntun dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman.
Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai menyadari bahwa anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga perlahan saya rubah model pembelajaran yang biasa saya lakukan menjadi model pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sesuai dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, harus kita terapkan pada proses pembelajaran di kelas. Saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam bahagia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak angkatan 9. Bergerak, tergerak, menggerakkan.